Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara bersyukur hari ini kita kembali boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh melanjutkan kehidupan kita. Kita boleh melakukan aktivitas kita. Kita berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Kita percaya semua itu adalah anugerah Tuhan. Dan di hari ini, di pagi ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk kita merenungkan firman-Nya. Tema perenungan kita yaitu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dan saya ingin mendasari tema ini dari bagian firman Tuhan, Yehezkiel pasal yang ke-11, ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca, sejenak kami hendak merenungkannya. Kami mohon Allah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman-Mu, terlebih lagi memampukan kami untuk menghidupinya hari lepas hari. Kami menyerahkan waktu di depan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, hidup tidaklah selalu berjalan dengan ideal atau seperti yang kita inginkan. Ada masa-masa ketika hidup kita begitu terasa sunyi. Kita berdoa, tetapi seolah-olah tidak ada jawabannya. Kita beribadah, tetapi kita tetap merasa hati kita kosong. Nah, saudara, dalam keadaan seperti itu, kita sangat mudah sekali berpikir bahwa Tuhan telah jauh meninggalkan hidup kita. Nah, namun saudara, seringkali persoalan yang terbesar yang kita hadapi bukanlah Tuhan yang meninggalkan kita. Melainkan sebaliknya, hati kita lah yang mulai kehilangan kepekaan akan kehadirannya. Saudara, pergumulan seperti inilah yang juga dialami oleh umat Israel. Mereka hidup dalam pembuangan dan menyangka bahwa mereka sudah jauh dari Tuhan, Tuhan menjauh dari hidup mereka. Mereka merasa bahwa masa depan mereka telah berakhir karena bait Allah yang adalah simbol atau lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya telah hancur. Nah, saudara, melalui Nabi Yehezkiel, Allah menyampaikan satu janji yang sangat menghibur dan menguatkan mereka. Dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 16, Tuhan berkata bahwa sekalipun umatnya tercerai-berai di negeri asing, Dia sendiri akan menjadi tempat kudus bagi mereka. Dengan kata lain, kehadiran Tuhan itu tidak dibatasi oleh sebuah bangunan. Dalam hal ini adalah bait Allah. Surah Allah tetap menyertai umatnya. Bahkan ketika mereka sedang berada di tengah hukuman, pembuangan akibat dosa-dosa mereka. Namun Tuhan tidak berhenti hanya dengan memberikan penghiburan. Saudara, kalau kita meneruskan pembacaan kita di ayat yang ke-19, kita akan melihat Allah berjanji untuk memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Saudara, disinilah kita melihat akar persoalan Israel bukanlah sekedar pembuangan, tetapi hati mereka yang keras, hati mereka yang terus memberontak dan melawan Allah. Nah, karena itu, solusi yang Tuhan berikan kepada mereka bukan sekedar mengubah keadaan mereka, tetapi mengubah hati mereka. Hanya dengan hati yang diperbaharui, yang dapat kembali menikmati persekutuan dengan Allah. Janji itu menemukan penggenapannya, saudara, di dalam pribadi Yesus Kristus. Kristus datang sebagai Sang Immanuel, yaitu Allah beserta dengan kita. Dan di dalam kematian dan kebangkitannya, Kristus menanggung hukuman dosa yang memisahkan kita dari Allah. Sehingga kita, ketika kita mengaku diri sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka saudara, Allah Roh Kudus akan diam di dalam diri kita dan menjadikannya sebagai bait Allah. Kini kehadiran Allah bukan lagi sesuatu yang jauh,
tetapi nyata tinggal di dalam setiap diri orang percaya. Itulah sebabnya, di tengah berbagai kesulitan, kita memiliki pengharapan yang tidak dapat dirampas oleh apapun. Pengharapan kita yaitu Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang telah ditebusnya. Nah, saudara, hari ini mungkin saudara merasa Tuhan jauh karena masalah pekerjaan saudara, kesehatan saudara yang menurun, masalah di tengah keluarga, atau pergumulan pribadi. Saudara ingat bahwa perasaan kita tidak selalu mencerminkan kenyataan. Firman Tuhan menegaskan bahwa Dia tetap hadir menyertai umatnya. Karena itu jangan hanya meminta Tuhan mengubah situasi hidup saudara, keadaan saudara. Mintalah juga supaya Tuhan terus memperbaharui hati kita. Supaya di tengah keadaan apapun, saudara dan saya tetap mampu melihat, mempercayai dan menikmati kehadirannya. Sebab pengharapan terbesar orang percaya bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup bersama dengan Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk kita mempunyai hati yang peka, yang sadar akan kehadirannya dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan kami renungkan. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dan itulah yang ingin kami pegang teguh di dalam kehidupan ini. Sehingga apapun keadaan atau kondisi hidup kami percaya Tuhan tetap dekat. Engkau ada bersama dengan kami. Tolong kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.